Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melanjutkan penyampaian terlebih dahulu mohon menyampaikan maaf berhubung pada saat ini kesehatan kurang sehat, jadi tidaknya kurang gairah karena beberapa malam ini sudah kesehatan agak kurang sehat. Tapi alhamdulillah hari ini dapat mengabulkan hajat panitia peringatan usaha dan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi rafa'a qadra nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fid dunya wa fil ukhra. Wa asra minal masjidil harami ila masjidil aqsa. Wa araja ila samawatil ula ila sidratil muntaha ila mustawa liyuriyahu min ayatil kubra. Allahumma salli wa sallim wa syarrif wa azim ala nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin alladhi arsalahu Allahu lin-nas kafatan syahidan wa mubasyiran wa nadhira wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumil liqa. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bainama ana fil hadim wa rubbama qala fil hijri muttaji'an iz atani atin faqad qala wa sami'tuhu yaqul fashakka ma baina hadhihi ila hadhihi qala rawi min subrati nahrihi ila shihrati fastakhraja qalbi thumma utitu bi tasdim min dhahabin mamlu'atan imanan wa qusila qalbi summa husiya summa u'ida summa utitu bidabbatin nuna baqal wa fawqal himari abyadun qala rawi wa huwal buraq ila akhir hadis atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal halimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang terhormat dan sama-sama kita hormati Kepala Sekolah SMA 1 Negeri atau yang mewakili beliau, yang duanya di SMA-nya yang dua adalah ada satu aja. Yang ulun hormati dan ulun muliakan Dewan Guru beserta tenaga keamanan dan lain sebagainya,
sama-sama kita hormati, kita banggakan rombongan Maulid Habsyi sekaligus siswa dan siswi SMA 1 Pengarut. Hadirin wal hadirat kaum muslimin dan muslimat, mudah-mudahan kita sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bulan yang mulia dan yang hari yang berbahagia ini, mari kembali kita memanjatkan puji serta syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia dan berbahagia ini dalam rangka kita sama-sama mentakzimkan, membesarkan, memperingati peristiwa besar, yaitu peristiwa Isra dan Mi'rajnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, sahabat, kerabat, dan para pengikut-pengikut beliau dari dahulu, sekarang hingga sampai akhir zaman. Ulun atas nama pribadi mengucapkan terima kasih yang tak terhingga, terutama kepada penyedia peringatan Isra dan Mi'raj junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana pada hari ini memberikan penghargaan dan penghormatan kepada diri pribadi ulun, diundang untuk berhadir dalam acara peringatan ini, sekaligus diberikan kehormatan untuk mengisi dalam rangkaian acara peringatan hari ini. Sekali lagi ulun mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Juga terima kasih yang kedua ulun sampaikan kepada pembawa acara selaku wakil mutlak dari panitia penyelenggara yang memberikan waktu dan kesempatan kepada diri pribadi ulun untuk menyampaikan atau mengisi acara peringatan pada hari ini, diminta untuk menyampaikan tausiah atau pesan-pesan agama. Tak ketinggalan, terima kasih kepada semua siswa dan siswi yang pada hari ini dapat berhadir bersama-sama dalam rangka kita sama-sama mengambil hikmah. Mudah-mudahan dengan adanya peringatan ini, Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menurunkan rahmatnya kepada kita semua. Dan juga mudah-mudahan sebelum kita meninggalkan tempat peringatan ini, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Dan juga kita semua berharap mudah-mudahan Rasulullah memberikan syafaat dan pertolongannya kepada kita, dan mudah-mudahan segala hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik hajat urusan dunia, lebih-lebih hajat kita urusan akhirat. Karena pasti semua orang itu ada mempunyai hajat. Jadi hajatnya aja masing-masing, apa yang dihajatkannya mudah-mudahan kabul. Nah, belum, oh ini beratannya belum begitu. Nah, mudah-mudahan dapat calon. Yang beriman dan bertakwa dan dapat melaksanakan tugas sebagai seorang istri. Pimpininnya udah doakan juga. Mudah-mudahan juga dapat pasangan 6 bulan. Jauh di situ.
pasangan nang bumas nang bertanggung jawab. Biarnya bumas tapi kalau bertanggung jawab kada nyaman juga. Para misalnya orang yang bumas sugih tapi kada bertanggung jawab, duit di kantonginya aja. Nah, pasti kada nyaman juga. Nah, jadi mudah-mudahan dapat pasangan yang bertanggung jawab. Bapak-bapak, ibu, saudara hadirin yang berbahagia, peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah sama kita maklumi dan kita ketahui. Ini peristiwa yang luar biasa, bukan peristiwa yang biasa, peristiwa yang luar biasa yang sudah viral di mana-mana. Wah, ini mana yang viral itu ramai banget. Biar ada tapi hebat kan, dia tapi viral, nah ya sudah lah. Tapi carilah viralnya itu yang bagus-bagus saja. Jangan kada bagus diviralkan orang itu gitu lah. Kenapa ulun katakan ini kejadian yang luar biasa? Karena peristiwa Isra dan Mi'raj ini kejadian yang sudah cukup lama. Mungkin sudah tahu kita. Kalau bulannya sudah kita ketahui, bulan Rajab. Tanggalnya pada tanggal 27 Rajab. Ini barang suruhnya hari ini. Nah, esok 27 sudah lah. Hari ini hari Jumat yang terakhir di bulan Rajab. Ini dapat kita ambil hikmah. Jumat yang terakhir bulan Rajab, jangan lupa baca Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Jumlahnya 35. Waktu hatib berada di atas bibinian itu 5 kata. Bibinian di bawah hatib berada di atas mimbar sih kita tahu kan. Dikira-kira jam berapa hatib ini yang berada di atas mimbar itu? Kalau sudah jam 12 lewat, kira-kira lewat 10 menit kalau jam waktunya. Nah, itu berarti hatib sudah ada di atas mimbar. Baca 35 kali. Siapa-siapa yang membaca itu 35 kali, maka dalam tahun itu tidak kesulitan uang. Ada yang bisa kesulitan duit? Aku kada pernah kesulitan duitnya, kada pernah. Yang pernah kesulitan iwak kada. Ya, lamun duit kesulitan Pak, bawa makan duit. Nah, ini memang benar. Orang yang membaca 35 kali Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, waktu hatib berada di atas mimbar, disyaratkan mengangkat 2 tangannya, maka dalam tahun itu tidak putus uang di dalam tangan. Ini salah satu hikmah yang dapat kita ambil. Tapi ini mengatakan pernah lagi belum ke masjid. Nah, mengatakan sudah ke masjid, harus taburing. Lah barang kada baca, mulai hatib naik ke mimbar sampai turun hatibnya. Sekali hanya residen bangun apa namanya? Nah, itu menyangka kada dapat hikmahnya tadi. Makanya sampai ke masjid yang ditahani jangan mengantuk. Ini yang kalau diulukan biar mengantuk ini. Kenapa hajar berduduk ke masjid sudah dibawa ke pajak? Kenapa ada pada selalu ya kan? Nah, ini ditahan. Bapak-bapak, ibu, saudara hadirin yang berbahagia, peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah ini hanya 1 kali dilaksanakan oleh Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kada terulang kejadiannya. Makanya ini kejadian yang luar biasa. Kalau orang berangkat melaksanakan ibadah haji ke Makkahul Mukarramah, tahun berikutnya bisa lagi melaksanakan haji. Tapi kalau ini hanya 1 kali diberikan kesempatan kepada Rasul. Kepada makhluk yang lain tidak pernah Allah memberikan kesempatan. Makanya ini kejadian yang luar biasa yang diberikan Allah kepada Nabi kita. Para anbiya dan mursalin yang terdahulu pada pernah. Ada yang pernah mendengar Nabi Adam Isra dan Mi'raj? Tidak pernah.
Nabi-nabi yang lain kada pernah, bahkan malaikatil muqarrabin, malaikat-malaikat yang senantiasa menghampirkan diri kepada Allah, mereka itu yang banyak ibadahnya kepada Allah pun tidak dipilih Allah untuk melaksanakan Isra dan Mi'raj ini. Makanya Isra dan Mi'raj merupakan suatu mukjizat, suatu kejadian yang luar biasa diberikan Allah kepada Rasul pilihan, yaitu Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa untungnya juga. Alhamdulillah, di mana-mana peristiwa Isra dan Mi'raj ini diberikan di orang. Bahkan di tempat-tempat pendidikan semacam ini, sekalipun kalau kita lihat di tempat pendidikan ini hanya para remaja aja, remaja-remaja, anak-anak aja, tapi mereka itu sanggup melaksanakan semacam ini, membawa kita untuk mengingat kepada Rasulullah, untuk mengingat kepada Allah, bahkan untuk mengingat kita kepada hari kiamat. Alhamdulillah, isi anak-anak macam ini bisa membawa kita untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin karena dukungan oleh para guru-guru dan orang tua. Alhamdulillah, inilah yang dikehendaki oleh Rasulullah dan para sahabat-sahabat Rasulullah, seorang pemuda yang mereka itu dapat berbakti kepada Allah dan berbuat baik kepada Rasulullah. Ini yang dikehendaki. Rijalul qad subhanul qaum, rijalul qaum, rijalul qad laki-laki pada masa ini, tapi menjadi pemimpin masa akan datang. Ini yang kita harapkan menjadi pemimpin-pemimpin kita. Mereka itu yang benar-benar cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Di dalam kejadian Isra dan Mi'raj ini pun merupakan tarbiyah suatu pendidikan, suatu ajaran yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun pendidikan itu ada yang menyenangkan, ada yang menyedihkan. Inilah yang dilihat. Makanya orang-orang yang ingin mendapatkan pendidikan, mereka itu harus wani menghadapi kesenangan dan kesedihan. Jangan hendak nyaman terus ya kan? Ini, lamun hendak nyaman terus tuh iya nangin yang di bawah tuh. Itunya tahu hendak nyaman aja, kada tahu orang kayak apa. Orang kesakitan, orang keberatan, menyangka ya. Nah, makanya kita jangan semacam itu. Kita ini supaya sanggup menerima nang nyaman lawan nang sakit. Sakit sama sakit, senang sama senang. Mau ya? Nah, Bapak Ibu Saudara hadirin yang berbahagia, karena tidak ada harta dunia ini yang sanggup membawa kebahagiaan lawan kita mulai dalam dunia sampai alam akhirat. Nah, kadang sanggup ada. Lihat biar senang benar di si mobil ditinggal loh. Kebahagiaannya hanya dalam dunia. Biar bisi rumah yang mewah, rumah ditinggal orang. Bisi bini yang bungas, bini ditinggal orang juga. Biar lagi nang masa pacaran coba sambil bakadap tuh bendernya. Ini orang bahari apa ini kata Allah. Orang bahari ini bukan orang bahari. Orang bahari kadang itu. Nah, sambil bakadap-kadap napa pembatiran di situ umat hidup semati. Berjanji saya hidup semati, sekali saya gong hidup, saya gong mati. Adalah nang hakon mati berdua. Nang bini mati, wah nang laki umpat jauh menghempuri tanahnya nah. Menjajak juga. Karena bajar nang jaluran mami bersabar jaluran. Mana nang laki. Ini jaluran sabar aja, mungkin ini ada hikmahnya.
Napa hikmahnya? Oh, kawin pulang jaganya. Dulu 3 kali. Baik bini mati ini yang keempat sudah. Mati terus untungnya lu bini terus mati. Aja kesurang mati mati kalau kata lagi. Tapi jangan dahulu mati. Nah, tapi semua itu ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Di antaranya itu ujar Tuhan menang ini juga itu mulai bahari sampai Tuhan ini jadi kutil. Nah itu ada hikmahnya supaya kita ini apa? Sabar. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kehormatan yang luar biasa seperti Isra dan Mi'raj ini, beliau itu diuji lebih dulu. Pada tahun ke-10 dari kerasulannya, beliau mengalami cobaan yang luar biasa, yaitu wafatnya paman beliau yang bernama Abi Thalib. Abi Thalib ini adalah pendukung beliau dalam menyampaikan dakwahnya. Beliau membantu dan menjaga sampai memelihara kepada Nabi kita dalam menyampaikan dakwah. Pada tahun ke-10 beliau diambil oleh Allah sehingga beliau pulang ke rahmatullah. Kemudian pada tahun ke-10 ini juga Rasulullah, istri yang tercinta beliau, Siti Khadijah, wafat pada tahun ke-10. Jadi 2 orang. Padahal kedua-duanya ini tulang punggungnya Rasulullah, tulang belakangnya Rasulullah dalam menyampaikan dakwah. Abi Thalib ini senantiasa menjaga kalau ada gangguan dari orang-orang kafir Quraisy. Abi Thalib yang sanggup menjaga mengamankan Rasulullah, sekalinya diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Juga Siti Khadijah, salah seorang pendukung Rasulullah dalam menyampaikan dakwahnya. Siti Khadijah berkorban jiwanya, pikirannya, hartanya, tenaganya, dan lain sebagainya. Semuanya dikorbankan untuk perjuangan Rasulullah menyampaikan dakwah. Ternyata tahun ke-10 ini juga diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya tahun ke-10 itu disebut Amul Huzun. Amul Huzun itu tahun berduka cita. Berduka citanya Rasulullah. Lalu setelah beliau lulus dalam cobaannya Allah, bermacam-macam cobaan. Kalau yang lainnya itu banyak coba yang dihadapi Rasulullah yang sudah terjadinya Isra dan Mi'raj. Karena Isra dan Mi'raj itu terjadinya pada tahun ke-11 menjalani ke-12. Ini dari kerasulan beliau, dari kepemimpinan Rasulullah. Beliau itu memimpin umat ke jalan yang benar, jalan yang diridhai oleh Allah, menyampaikan dakwahnya kepada umat. Sudah 10 tahun, 11 tahun, ambah ke-12 beliau dicoba dan diuji oleh Allah. Padahal ujian lain itu banyak. Makanya mun kada dapat ujian lagi, belum tentu hebat. Orang sekolahnya, pina harap ya kan, pina pintar, sekali mah diuji. Atau 5 ya adanya. Nah, mana yang menentukannya pada ketika ujian ini? Makanya Rasulullah dicoba. Lalu pada tahun ke-12 Rasulullah diundang oleh Allah untuk melaksanakan Isra dan Mi'raj. Nah, kenapa? Ini sebagai hadiah. Jadi kalau orang tahan cobaan, tahan ujian, bilanya tahan, Allah memberikan di sebelahnya akan kebahagiaan. Jadi apakah tahan aja lo, pacar diambil orang, tenang aja gitu. Ini pacar diambil orang stres. Misalnya. Kenapa jadi stres? Oh, banyaknya lagi kambang gak ada sekaki. Di bang guru aja ada tapi nang ituannya nang ulang pilih aja. Jadi tenang-tenang aja. Oh, itu diambil Tuhan. Ingat aja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha.
Itu aja dibaca. Kita ini milik Allah dan kita akan dikembalikan kepada Allah. Semuanya akan kembali kepada Allah. Allahumma ajurni fi musibati. Wahai Tuhanku, berikanlah ulun pahala dalam ulun mendapat musibah ini. Wa akhlif li khairam minha, dan gantiakan ulun yang lebih baik dari ini. Nah, bagus lagi pada itu. Nah, bagusnya bahkan ada lagi guru ijazah samaannya. Nang dahulu kada behinol bisa dapat nambahin nama. Siapa tahu ya. Nah, buktinya aku di sudah. Dahulu kurus-kurus sama duit lama kurangnya. Alhamdulillah. Ya sabar aja, sabar juga ya. Ini Rasulullah sudah dalam pendidikannya luar biasa. Bahkan Rasulullah dipenuhi dengan ilmu pengetahuan. Jadi yang utama apa? Ilmu. B-nya itu 3 belakangan, belaki 3 belakangan. Masih banyak pimpinan, masih banyak lelaki yang menunggu ikan lagi. Jangan khawatir, yang penting pendidikan dulu. Nah, kenapa jadi pendidikan pada dulu? Adibu auladakum fa innahum makhluquna li zamanin ghairu zamanikum. Ujar Sayyidina Umar, didiklah anak-anak kamu. Berikanlah pelajaran, berikanlah ilmu pengetahuan anak-anak kamu. Fa innahum makhluqun li zamanin ghairu zamanikum, karena mereka itu diciptakan Allah pada suatu masa yang masanya tidak sama dengan masa kamu. Zaman bahari bukan menjabai orang jadi pembakar itu ada jangan kada bisa menulis. Ini orang bahari menuai ini orang kada bisa menulis, diulah orang ada pembakar, diulah orang editing enggak ada. Ya Allah, apalagi pembakar. Makanya zamannya lain pada zaman bahari. Kalau wayah ini orang itu banyak yang mempunyai pendidikan. Ini ada timbanya ke sini. Di atasnya apa? Jadi itu salah jual. Memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1444 Hijriah, temanya adalah tebarkan manfaat wujudkan generasi sekolah taat beribadah. Nah, ini pas ini. Orang di sini suruhkan supaya taat beribadah. Orang yang beribadah itu harus mempunyai ilmunya. Yang namanya beribadah itu kadang-kadang beribadah itu ibadahnya kepada Allah, karena kadang-kadang mengabdinya kepada masyarakat itu dinamakan ibadah. Orang jadi pembakar itu ibadah asal pembakar yang benar. Orang jadi camat ibadah asal orang itu jadi camat yang benar. Semua yang jadi pemimpin itu ibadah karena mereka itu mengabdi kepada masyarakat. Asal benar aja. Kayak apa yang benar sesuai dengan anjuran perundang-undangan dan tata cara dalam beragama. Ini yang kita cari. Orang-orang yang beribadah harus mempunyai ilmu pengetahuan. Banyak orang yang malas beribadah. Tanya kenapa mereka itu malas beribadah? Karena mereka itu tidak sanggup melaksanakan ibadah. Ini karena tidak ada ilmunya. Kasihan orang-orang yang tidak ada bisi ilmunya. Mungkin ada ilmunya ini kan jadi diulah orangnya, diulah pembakar. Seberdaan sekampungan orang memilih, tapi kan ada ilmunya, pusing kepala. Ini guru kita ini sudah bisa jadi pembakar. Teruji. Sudah tahu. Ulun Pak bisa juga jadi pembakar. Bisa juga jadi pembakar. Tapi menggantikan pembakar aja lah. Karena pembakarnya naik jadi anggota dewan, kebelujuran di masyarakat mereka jangan dulu diminta jadi pembakar. Orang ulun kada biasa, aja ulun jadi. Ulun urusan polisi di kedua nih. Nah, jadi pembakarnya kan urusan polisi. Aja jadi ulun gini ke sini. Nah, dijamin jadi. Sekalinya pas kada lawas jadi pembakar, sekalinya anak buah ulun itu menabrak orang, 3 orang meninggal dunia.
Mau pada mau Pak, harus kurus harus. Bapak Ibu Saudara hadirin yang berbahagia, tapi selama mereka itu mengabdi kepada masyarakatnya, itu menjadi ibadah. Asal benar maka turun hendak dua, ya sudah suruh lagi calon oleh pejabat, minta maaf pejabat. Kenapa? Sudah udah baru saya jadi bapak. Tapi ilmu yang ikam tuntut itu kata Sayyidina Ali, ala la tunalul ilmu illa bisittah. Perhatikan, tidak akan tercapai ilmu pengetahuan itu kecuali ikam itu melalui 3 hal, 6 hal. 6 macam yang perlu diperhatikan. Kalau yang 6 ini tidak ikam laksanakan, tidak akan tercapai ilmunya. Baik ilmu dunia, ilmu akhirat, karena kedua-duanya ini menjadi ibadah. Kalau mau ilmu akhirat jadi ibadah, ilmu dunia jadi ibadah. Contohnya kita jadi pemimpin, kau memimpin yang benar sesuai dengan aturan, maka orang itu jadi ibadah. Bahkan selama orang menjadi pemimpin itu, kalau pimpinannya benar, meninggal dunia, maka matinya mati syahid. Asal benar. Siapa? Ya generasi-generasi inilah yang kita jadikan sebagai pemimpin nanti. Yang mudah-mudahan menjadi pemimpin yang baik. Ujar Sayyidina Ali, tidak akan tercapai ilmu pengetahuan itu kecuali melalui 6 hal. Yang 6 inilah yang kita perhatikan. Yang pertama juga kata beliau, orang yang menuntut ilmu, orang yang mencari ilmu, baik ilmu agama, ilmu akhirat, harus melalui syarat yang 6 ini. Yang pertama juga orangnya cerdas. Lamun akalnya sudah error, Pak. Dididikin kada mau ilmu itu masuk. Kenapa? Karena akalnya sudah error. Kenapa jadi error? Karena memorinya banyak isinya. Sudah kebanyakan penuh sudah memorinya. Makanya memorinya itu jangan banyak diisi. Kalau pendidikan tidaklah yang dipikirkan. Jangan memikirkan pendidikannya, memikirkan pacarnya, memikirkan itu, ini, dan sebagainya. Kebanyakan yang dipikirkan. Jadi supaya juga mereka itu cerdas, akalnya baik. Cerdas ini pintar orangnya. Kan orang belum sekolah dulu, maka dari orang pintar. Makanya benar pintar nih, maksudnya akalnya itu bagus. Jam 10, jam 11, jam 10, jam 11 lah, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5. Oh, tak jam 6 aja bangun. Ada semua. Liwat sudah ini. Nah, kaliwatan jam 9 aja sudah guring. Nah, guring jam 9. Supaya apa? Siang itu nyaman. Tapi lamunnya kurang, malam itu guringnya jam 10 guring, jam 4 bangun, berarti banyak kurangnya 2 jam kurangnya, hanya 6 jam guring, siang kita tambahin guring. Supaya nyaman. Jangan malam guring, siang guring. Ini kebangakan ini ya kan? Pun malam guring, siang guring, Allah Ta'ala murka. Lawan orang nang guring waktu siangnya, malamnya kada jaga. Kada bangun malamnya, siangnya guring aja, Tuhan murka. Jangan Tuhan witan gitu Bapak Maya. Iyalah. Bapak Maya saja. Nah, jadi harus sabar. Sabarnya apa? Menghadapi cobaan, macam-macam cobaannya. Kadang-kadang kena pacar lah menggasak benar. Oh, menggasak. Ya, namun biar lambat jarul kalain jar. Nah, gagal kalain ayo jar, aku berpikir dulu ya. Sakali berpikir mak jarul sampai aja sekolah sudah jar. Nah, jangan mak kenapa dibawa kajutan nah? Ba ampe nenek anu nih, ulun ada kawan yang memaksa benar, kawan nak mana? Kawan jangan mana? Padahal umatnya aturnya paham-paham aja, bilang kisah kawannya, wah ini kawan aja. Banyak ada telepon, mak ulun tolong dulu aja, kemana aja no mak? Kawannya aja. Oh, sekalinya dibawa ke tapang.
kawan terus kan. Nah di rumah kan yang sudah berbinian, yang sudah belagian kayak itu juga. Bunyi kawannya, oh kawan ada kearisan ya. Oh sekalinya tidak dapat orang, lawan ya. Ini yang sulitnya. Nah jadi hati-hati harus sabar. Sabar menghadapi cobaan ini. Ingat kan tujuan kita apa tadi? Ilmu. Supaya jangan terganggu ilmu tadi. Ini wastibar. Jadi 3 sudah. 3. Nah ini sudah otaknya bagus. Ya kan? Limbah itu orangnya itu rasa sedikit ilmu, rajin belajar. Sudah 2. Yang ketiga harus sabar. Sabar juga sini. Kau mana nih? Ayo jangan sini kayak apa kan? Yang penting belajar, yang penting sekolah dulu. Nah, yang keempat bulbah sih. Bulbah itu ada sambung. Ada sambung. Nah, sambungnya, nah terutama kalau orang dalam pendidikan ini, pensilnya ada, bukunya ada. Ya kalau nih, lamun kendaraan biar ada bapak. Kau aja bukan kawan. Yang penting apa? Pensilnya, lamun pensil yang perkawan juga, pulpen yang perkawan juga, kalau anak manulis suruh dimakan. Nah, jadi harus ada bulbah, harus ada samunya. Jadi bersamu, makanya Imam Ahmad bin Hambal itu kemana-mana beliau itu kada mau meninggal ada bisi kertas, ada bisi pulpen. Padahal beliau seorang imam, seorang ikutan orang, beliau kada pernah meninggal itu kemana-mana pulpen bawa, limbah itu kertas bawa. Nah karena kata beliau khudz mufidan ala kulli hal, ambillah yang berfaedah itu atas tiap-tiap hal. Mengapa karena cagar ada faedahnya, makanya beliau membawa pulpen, bawa kertas di mana-mana, catat beliau menjadi seorang ulama besar. Nah ini bulbah jadi 4 sudah 2 lagi. Yang kelima itu wa irsyadu ustaz, mau mengikuti petunjuk guru. Nah, pada diarahkan oleh guru-gurunya, baik ibu guru, bapak guru, yang mereka itu mengarahkan kepada semua siswa dan siswinya, sekalipun di luar dari pelajaran yang kita pelajari, itu harus kita ikuti. Kalau mereka itu menantang arahan dari guru-gurunya, mereka itu tidak akan tercapai ilmunya. Biar pintar, baik ada bermanfaat ilmunya. Tambah ilmu, tambah hina hidupnya. Kenapa? Karena ketujuh mau ulu-ulu lewat gurunya. Nah ini harus dijaga. Irsyadu ustadzin ini ditunjuk guru, jadi apa arahan gurunya. Orang-orang dahulu tuh malah banyak yang jadi hadam aja Pak. Jadi hadam wali, jadi hadam kiai, jadi hadam orang-orang saleh. Padahal beliau itu bukan mengaji, itu menjadi hadam, jadi pembantu. Mereka itu menjadi ulama besar. Kenapa? Ini berkat daripada ilmunya orang-orang saleh tadi. Nah, lawan guru tadi berkat ilmu gurunya. Sekalipun guru itu, misalnya jar guru hari ini, ya sudah kita gotong royong aja jar gurunya. Setelahnya ada tuh kemana kah bujuk-bujuk. Ya. Bapak kebujuk, oh sekalinya hilang. Jadi bilanya ada arahan dari guru itu utamakanlah arahan. Kalau kita itu hendak mendapat ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu yang bermanfaat itu sekalipun ilmu dunia, kalau yang ada bermanfaat, banyak kepintarannya orang ahli, bermacam-macam misalnya keahliannya, tapi mereka itu kada dipakai orang juga. Nah ini karena kada bermanfaat hidupnya, karena ilmunya tadi tidak bermanfaat. Apa yang diutamakan? Yang 6 hal inilah kata Sidina Ali, apabila tidak ikam laksanakan yang 6 hal ini, tidak akan tercapai ilmu, kata beliau. Nah jadi yang 6 ini perlu dijaga. 5 yang ke-6, yang ke-6-nya watuli zaman. Tuli zaman yang ini lawas belajar, panjang masanya. Nah panjang masa, kalau ini kan sudah SD
6 tahun. Apalagi mulai 3. Wah ini di SD nggak dibanat masuk harus 3 dulu. Nah 3 2 tahun, SD 6 tahun, berapa sudah? 8 tahun sudah. Nah mbak itu SMP 3 tahun, 11 sudah. 11 SMA ini 3 tahun, 14 lah. 14 tahun. Ini berapa umur udah? 18. Berapa? 18. Lawas juga lagi nggak kawin. Lawas lagi. Kesungsungan kawin itu kan kena sikap mana Tuhan. Aku sih kesungsungan kawin. Kesungsungan kawin coba jangan lambat-lambat. No, Kak, no, sedikit. Karena menjadi sikap Tuhan. Ada yang menyambat kait, sudah aja kan? Nah, bisa-bisa kada lawas kina, dan nyambat datuk pulang. Nah, jadi sikap mana tua, jadi biar dulu. Nah, cari ilmu dulu ya kan? Nah, cari ilmu pengetahuan. Utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu pengetahuan sekalipun ilmu pengetahuan berada di negeri Cina. Karena ilmu pengetahuan inilah yang akan menjamin kebahagiaan dunia dan akhirat. Man arada dunia fa'alaihi bil ilmi, kata Rasulullah. Siapa-siapa yang ingin bahagia di dunia maka disertai dengan ilmu. Wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Siapa-siapa ingin bahagia di alam akhirat disertai dengan ilmu. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa-siapa hendak bahagia dunia dan akhirat, carilah ilmu kedua-duanya. Makanya ulun sangat salut kepada anak-anak kita, siswa dan siswi ini sudah membawa kita untuk mengingat kejadian terhadap diri pribadi Rasulullah. Berarti mereka ini sudah mencintai kepada Rasulullah. Orang yang cinta kepada Rasulullah, maka mereka itu benar-benar cinta kepada Allah. Kalau orang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, wa ma'wahul jannah, Allah akan menempatkannya nantinya di dalam surganya Allah. Mudah-mudahan kita yang cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Allah, mudah-mudahan kita dimasukkan Allah ke dalam surga. Dan mudah-mudahan segala dosa dan kesalahan-kesalahan kita mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semua mendapat husnul khatimah pada sekaratul maut. Mudah-mudahan ditetapkan Allah iman dan Islam kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat ulun sampaikan. Kalau ada salah dan hilaf mohon ampun dan maaf. Dan ulun akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.